Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila syiratim mustaqim. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang ilmu laduni yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada sebuah pepatah bahasa Arab yang mengatakan, ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon yang tidak berbuah. Pepatah di atas menunjukkan bahwa selain memiliki kewajiban mencari ilmu, seorang dituntut pula untuk menyebarkan dan mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Mengapa demikian? Karena dengan mengamalkan hakikatnya secara tersirat, ia juga belajar. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan kepada orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Dia akan memperoleh ilmu yang tidak tertulis di dalam kertas, atau yang sering bisa kita sebut dengan ilmu laduni. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282, dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan pengajaran kepada kalian, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Menurut sebagian al-arifin atau orang yang dekat dan mengenal Allah, tafsiran dari ayat di atas adalah bahwa barang siapa yang menempati maqam takwa, maka dia pantas dan layak menerima warisan ilmu Allah, yaitu ilmu laduni. Menurut sebagian ulama, ilmu laduni merupakan ilmu yang diletakkan oleh Allah di dalam hati para kekasihnya waliullah. Dan inilah yang dilakukan oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam berdakwah menyebarkan ilmunya. Ada banyak kisah tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang tidak dijelaskan di dalam kitab-kitab ulama zaman dahulu, namun diceritakan di dalam kitab-kitab karangan Habib dan ulama Hadramaut Tarim, Yaman. Negeri Yaman sering dijuluki Baldatun Aulia atau negerinya para wali. Jadi wajar saja apabila banyak dijumpai kisah tentang karomah para wali dan ulama yang tidak dijelaskan secara detail dalam kitab-kitab lain, termasuk ketika Rasulullah SAW dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib meludahi mulut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di saat mau berdakwah menyebarkan ilmu dikarenakan kader di hadapan para jamaahnya. Kisah ini juga diungkap dalam kitab Al-Fawaid Al-Muqtarah di Syaliki Tariq Al-Akhirah karya Habib Ali bin Hasan Baharun, seorang santri yang berguru kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Smith di Hadramaut Tarim, Yaman. Al-Kisah, suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melihat kehadiran Rasulullah mendatanginya sebelum melaksanakan sholat duhur. Seketika itu ia kaget bukan main dan tidak jadi melantunkan salat. Tak lama kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai anakku, mengapa kamu takut berbicara di hadapan orang banyak?" "Wahai ayahku, aku ini tumbuh dan besar di tengah-tengah penduduk yang tidak pandai berbicara. Lantas bagaimana aku mau berbicara di hadapan penduduk kota Baghdad yang pandai berbicara? Ditambah lagi ulamanya banyak yang alim," jawab Syekh Abdul Qadir dengan rasa malu. Mendengar jawaban Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Rasulullah langsung memerintahkan beliau untuk membuka mulutnya. Lalu Rasulullah meludahi mulut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebanyak 7 kali. Kemudian beliau bersabda, "Sekarang pergilah dan bicaralah di hadapan manusia. Berdakwalah dan ajak mereka ke jalan Allah.
berikan mereka nasihat-nasihat yang baik. Begitulah kasih sayang Rasulullah terhadap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebagai keturunan Rasulullah, terus-menerus membimbingnya dalam berdakwah menyebarkan ilmu kepada seluruh manusia. Setelah kejadian tersebut, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melaksanakan salat zuhur dan duduk sambil memikirkan bagaimana caranya untuk berdakwah di hadapan penduduk kota Baghdad yang memiliki banyak ulama yang sangat alim. Mengingat dirinya bukanlah orang yang pandai berbicara, selang beberapa saat penduduk kota Baghdad berbondong-bondong mendatangi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam masjid. Mereka meminta Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk memberikan pengajian kepada mereka. Sontak saja beliau bingung apa yang harus disampaikan kepada mereka. Saat kujur tubuhnya gemetar dan kader menghadapi penduduk Baghdad. Di saat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kebingungan, tiba-tiba Ali bin Abi Thalib datang dan masuk ke dalam masjid sambil berdiri di hadapannya. Sayyidina Ali bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seperti apa yang telah ditanyakan Rasulullah. Wahai anakku, mengapa kamu takut berbicara di hadapan orang banyak? Wahai ayahku, aku tidak bisa. Tubuhku dari tadi gemetar dan aku grogi di hadapan sekian banyak orang ini. Jawab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawab tanpa rasa malu. Tak ingin menunggu lama, Sayyidina Ali memerintahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk kembali membuka mulutnya sebagaimana perintah Rasulullah sebelumnya. Lalu Sayyidina Ali meludahi mulutnya sebanyak 6 kali. Hal itu membuat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani heran. Mengapa engkau hanya meludahi mulutku 6 kali, sedangkan Rasulullah 7 kali? Tanya Al-Jailani. Ini merupakan adab kepada Rasulullah dengan tidak melebihi darinya, jelas Sayyidina Ali. Setelah kejadian tersebut, Sayyidina Ali bersembunyi dan mengintip apakah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masih takut dan gemetar berbicara di hadapan penduduk kota Baghdad ataukah tidak. Mungkin berkah dari ludah Rasulullah dan Sayyidina Ali, akhirnya beliau mulai berbicara dan berdakwah di hadapan mereka tanpa ada lagi rasa gemetar dan takut dalam dirinya. Jika kita memahami alur kisah inspiratif di atas, ada hal yang sangat menarik yang perlu kita contoh, yaitu mengapa Sayyidina Ali hanya meludahi mulutnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 6 kali. Disinilah kita perlu melihat betapa adabnya Sayyidina Ali begitu mulia, hingga masalah sepele saja ia tidak mau melebihi apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Itulah mengapa begitu sangat pentingnya adab dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adablah derajat seseorang akan diangkat oleh Allah. Terbukti seperti adab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Allah angkat derajatnya dan menjadikan raja dari seluruh para wali. Lantas bagaimana dengan ilmu? Bukankah itu juga merupakan elemen penting dalam kehidupan sehari-hari? Ilmu juga merupakan unsur yang sangat penting, namun itu setelah adab. Dahulukanlah adab daripada ilmu. Setinggi apapun ilmu seseorang, tetapi jika ia menjadikan akhlak sebagai elemen yang kedua setelah ilmu, maka sungguh tidak berharga ilmu tersebut.